Ustadz, saya mau bertanya, ada teman saya, dia cerita dia punya penyakit LGBT, suka ke sama wanita. Dia bingung setiap kali dia berusaha berubah dan melupakan si wanita ini, namun pada saat berpindah circle, dia tetap menemukan wanita yang dia suka juga. Bagaimana cara menyembuhkannya, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingatkan kembali buat kita semua pentingnya mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam hadis assalam qabla soal, salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang bertanya sebelum tanpa salam fala tujibuh, jangan dijawab pertanyaannya. Oh, berarti nggak boleh jawab pertanyaan yang nggak pakai salam? Bukan. Ulama menjelaskan hukumnya eh, disunahkan, dan kalimat di atas kalimat penekanan. Bisa dijawab tapi itu penekanan. Dan dengan kita salam, salam kita akan dijawab. Dan ketika salam kita dijawab, maka kita didoakan. Dan rugi kita nggak mendapatkan doa dari sesama kita. Ingat, salam itu bukan formalitas. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah, semoga Allah menjaga, menyelamatkan Anda, dan merahmati dan memberikan keberkahan dalam kehidupan Anda. Luar biasa. Dan kita akan mendapatkan salam tersebut. Makanya sebagian penuntut ilmu yang di level intermediate atau advance ya, itu menelpon para ulama atau menelpon para masyayikh itu hanya untuk mengucapkan salam, dengan harapan apa? Agar ulama tersebut mendoakan dia, tapi dengan cara yang elegan atau dengan cara yang lebih ini lagi. Jadi mereka bukan mengatakan doain saya ya syekh, atau doakan saya ulama, enggak. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis ulamanya kan akan balik mendoakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat keuntungan, mendapatkan doa dari uh, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, doakan ulama kita, doakan orang-orang yang memberikan kebaikan dan ilmu untuk kita. Ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mendapatkan 100 juta, mungkin kita terima kasihnya sampai sampai berkali-kali. Makasih banyak ya, terima kasih ya, jazakumullah khairan. Ya, kita dapat 100 juta. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. Wa Al-Quran itu lebih mahal dan lebih tinggi, lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan. Dalam surat Yunus. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan lupa mendoakan. Dan kita dididik punya mental, merasa punya hutang budi dan berusaha membalas budi. Itu mental orang-orang beriman. Karena Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah perbuatan baik tersebut. Disuruh balas. Dan kalau belum bisa membalas, maka doakan. Jadi doa itu sebatas doa adalah opsi terakhir ketika kita nggak mampu membalas dan mendoakan. Selama kita bisa balas, maka balas dan doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Tapi mungkin penanya tidak tahu atau lupa, atau mungkin mendoakan secara lisan. Tapi ini penting untuk mengedukasi kita semua. Jazakallahu khairan. Adapun masalah ini, solusinya bukan hanya merubah circle. Solusinya bukan hanya merubah pergaulan atau teman. Ya, itu sangat membantu. Tapi nggak cukup hanya dengan itu. Karena kan inti masalahnya bukan outside, bukan dari luar kita. Inti masalahnya dari diri kita. Inti masalah dari diri kita. Dan obat yang paling mujarab adalah zikrullah azza wa jalla. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal luju' ilallah. Dan berusaha kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah ini kan karena kita lupa mengingat Allah, atau sangat minim mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar, mengatakan zikrun nasida, ingat manusia itu seringkali merupakan penyebab penyakit hati maksudnya. Bahkan bisa penyakit ke tubuh kan gitu. Ada orang ingat seseorang sampai dia sedih banget, akhirnya begitu sedih kena tubuhnya gitu. Ada orang ingat pihak seseorang atau ingat pihak lain, akhirnya membuat dia kecewa berat, dia marah segala macam, akhirnya kena.
akhirnya galau atau stres dan sebagainya, akhirnya kena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Maka benar kata para dzikrun nasidah. Dan apa obatnya? Wa dzikrullahi dawa. Dan mengingat Allah adalah obatnya. Mengingat Allah adalah obatnya. Maka kalau kita ingin sembuh dari penyakit seperti ini, maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ganti lingkungan atau berjalan secara paralel. Berjalan secara paralel. Karena lingkungan juga penting agar nggak ada trigger dari luar. Dan yang berikutnya, kita harus menjaga batasan yang lebih daripada orang normal. Jadi kalau kita merasa atau ada orang merasa punya kecenderungan seperti itu, maka menjaga batasannya sebagaimana menjaga lebih daripada menjaga lebih daripada orang normal menjaga batasan seperti melihat apa berdekatan dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi hal yang bisa dilihat oleh orang normal itu jangan orang itu lihat untuk sementara waktu. Allah taala misal. Jadi bukan hanya ganti pergaulan tapi menjaga batasan lebih daripada orang normal. Allah taala misal.